Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu wa taslima. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah dengan Allah yang memberikan kita kebahagiaan, Allah yang memberikan kita karunia, baik itu dalam kesehatan maupun pikiran. Karena pada saat ini kita masih terus dilanda yang namanya salah satu penyakit atau wabah, yaitu COVID-19. Dengan kata lain, corona, virus yang terus begitu mematikan untuk kita semua. Jadi sama-sama kita bersyukur karena Allah masih melindungi kita semua dari hal yang begitu kecil tapi bisa merusak seluruh aktivitas kita. Jadi banyak-banyak kita bersyukur. Ada dua dalam bentuk rasa syukur. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Bagaimana perbuatan? Yaitu selalu melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan tak lupa juga kita kirimkan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimana mengajarkan bagaimana cara kita saling bekerja sama. Nabi yang mengajarkan ketika kita terkedah musibah, kita disuruh untuk bersabar. Nabi yang dimana ketika memperjuangkan agama Islam, menetes air matanya, menetes darahnya untuk melindungi yang namanya agama Islam dan menegakkan agama Islam, yaitu agama rahmatan lil alamin. Jadi banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, karena dengan berselawat insya-Allah kita akan diberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini khatib akan membawakan khutbah yang berjudul yaitu kunci kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada orang kaya, hartanya banyak, dia naik mobil megah dan mewah. Dalam perjalanan dia melihat ke sebelah kanan ada tanaman padi yang menghijau. Lalu dia melihat anak-anak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok yang tua. Suami sudah menunggu makanan siang tiba.
Apa kata orang kaya di dalam mobil? Oh, bahagianya si petani. Di tengah perutnya yang lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilangkan dahaga. Lapar hilang dan rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Maka bahagianya menjadi petani, kata orang kaya yang di dalam mobil. Saat orang kaya berpikir bahwa petani yang di pondok yang tua itu bahagia, sedangkan si petani bersama anak di pondok tua itu berpikir bahagianya orang yang sedang ada di atas mobil, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini tidak sama-sama bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang kuliah S1. Katanya saya bahagia ketika saya setelah lulus. Setelah lulus katanya saya tidak bahagia karena setelah lulus saya mau mendapat ijazah S2. Setelah S2 dia tidak bahagia karena dia berpikir untuk melanjutkan S3 atau doktor. Setelah doktor dia pun tidak bahagia karena susahnya jadi doktor, susah mendapat kerja. Setelah mendapat doktor dan mendapat kerja, apakah dia bahagia? Ternyata tidak, belum juga bahagia karena dia belum menikah. Setelah menikah dia berkata, aku tidak bahagia karena orang selalu bertanya sudah punya anak atau belum. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh karena itu apabila kita membaca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyiratus sadar, ketika hati terasa lapang, apapun yang datang kita akan bisa menerimanya. Kalau pelajar yang mendapat ijazah itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalau petani itu hatinya lapang, tentulah pula dia bahagia. Kalau yang di mobil yang mewah itu hatinya lapang, pasti dia juga bahagia. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkatnya yang bernama Fir'aun, dia meminta hati yang lapang. Dan kita semua baca doa itu, Rabbis rohli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah, meneteskan air mata, air darah. Tapi dia tersenyum bahagia karena hatinya lapang. Allah sudah melapangkan hatinya. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Itulah beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta, Rabbis rohli sadri wa yassirli amril wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sedangkan Nabi Muhammad tidak meminta, sebelum meminta Allah sudah bagi. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi angkada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah mengulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan tapi pasti keluarlah kitab tafsir Al-Ashar. Hati yang lapang itu pula yang membuat Said Qutb tersenyum menghadap tiang gantungan, walau di dalam penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Tapi sebelum kematiannya, saat Said Qutb menulis tafsir fi silalil Quran, dibayar naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb di dalam mukaddimahnya? Al-yahtu fi silalil Quran nikmah. Artinya hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu adalah nikmat. La ya'fa'rifu ila man sakarallah
tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang yang pernah merasakan. Maka bahagia adalah apabila hati terasa lapang. Apabila kita melihat raut wajahnya yang begitu cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Apabila kita melihat kakinya melangkah tidak tergesa-gesa, maka ketenangan bukan datang dari kakinya. Apabila ayunan tangan tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu cepat, maka ketenangan bukan pada tangannya. Di manakah letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam jasad manusia ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Isa salahat salahal jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Wa isa fasadatal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka semuanya seluruhnya rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah terdapat rindu, benci, marah, ridho, ikhlas, fasik dan kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habibakah kau nama. Kalau kamu sayang, sayanglah secukupnya saja. Apabila kamu benci, bencilah secukupnya saja. Karena boleh jadi hari ini kamu sayang, besok akan berubah menjadi lawan. Oleh karena itu, jagalah dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa ma anta Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbis salim, dengan hati yang salim. Qallaba, ada 3 huruf. Qallaba dibolak-balik. Qallaba, tidak selamanya bahagia. Kadang pagi tenang, kadang pagi hati tenang, siang pun menjadi susah. Kadang siang pun tenang, malam pun menjadi gundah. Jadi di manakah letak itu? Apa yang dapat menolong kita? Ala bisikrillah. Ketahuilah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, insyaallah tatma'un qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabin rahman, hati orang yang beriman berada di jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia berkehendak, dia membalikkan yang tenang menjadi susah. Kalau dia berkehendak, yang susah menjadi lapang. Berapa banyak orang yang mungkin kelihatan susah, tapi dia masih bisa tersenyum. Sebaliknya, orang yang menurut pandangan zahir kita bercekucupan segalanya, tetapi susah, kesenangan tidak pernah singgah pada dia. Apa sebab? Karena hati milik Allah. Dia ada di dalam diri kita, tapi dia bukan kita, bukan punya kita. Hati yang selalu dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Kembalikan kepada Allah, dan dari Allah akan kembali ke Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.